Dalam seri ke-463 ini didukung oleh para pemain Wenda Lubis sebagai lengan tunggal, Iwan Dahlan sebagai Pranayam, Lanti sebagai Puya, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Kau hanyalah orang buntung, manusia tidak berharga. Sekalipun aku juga buntung, tapi aku lain. Aku pendekar lengan tunggal. Aku sanggup melakukan apa saja dengan lengan sebelahku yang perkasa ini. Ayo Pranayam, kalau kau masih mempunyai rasa malu, kau pasti akan segera angkat kaki dari Bukit Ayudawara ini. Pergilah sesuka hatimu kemana saja, tapi jangan tinggal di sini. Kalau sampai besok malam aku masih melihatmu bercokol di sini, aku tidak akan mengampunimu lagi. Kau pasti akan binasa di tanganku. Selesai berkata, laki-laki buntung itu melompat dan tubuhnya segera lenyap di balik pohon-pohon liar. Pranayam mengeluh dalam hati. Dia benar-benar merasa terpukul. Harga dirinya sebagai laki-laki seperti diinjak-injak. Benarkah apa yang dikatakan orang itu tadi? Benarkah aku ini laki-laki buntung yang tidak ada harganya? Memalukan sekali. Belum pernah aku terhina seperti ini. Ayah! Ayah! Ayah, kau tidak apa-apa? Mengapa kau kembali kemari, Puya? Aku mengkhawatirkan keselamatanmu, Ayah. Aku tidak apa-apa. Orang itu tidak menyakitimu? Tidak. Setidak-tidaknya untuk sekarang ini, dia tidak menyakiti aku. Tapi dia sudah menyakiti hatiku. Dia telah menghancurkan diriku, menginjak-injak wajahku sampai remuk. Apa yang telah dilakukannya, Ayah? Dia telah membuatku menjadi orang yang sama sekali tidak berharga. Apa yang telah dilakukannya? Kami bertarung, Puya. Dan aku kalah. Orang buntung itu ternyata lebih unggul. Dia jauh lebih perkasa dengan sebelah lengannya. Sedangkan aku, ternyata aku hanyalah orang buntung yang sudah tidak berharga lagi. Jangan putus asa, Ayah. Belum tentu kau kalah. Aku kalah, Puya. Aku benar-benar kalah. Aku tidak bisa berbuat banyak dengan lenganku ini. Aku telah menjadi seorang pecundang. Dia telah menghancurkan seluruh hidupku, harapanku, masa depanku. Dan setelah itu dia pergi. Dia tertawa-tawa sambil mengejekku. Tapi dia memang pantas melakukannya. Aku memang pantas ditertawakan, dicemooh, dan dihina. Dengar, Puya. Kalau memang dia bermaksud membunuh aku, dia bisa melakukannya. Aku sudah tidak berdaya. Aku jatuh. Pedangku terlepas. Aku sudah tidak mampu memberikan perlawanan lagi. Tapi orang itu tiba-tiba pergi. Oh, sungguh sakit rasanya hatiku. Mengapa dia tidak membunuhku saja? Lebih baik aku mati daripada dihina seperti ini. Ayah, kalau kau putus asa, hal itu akan merugikan dirimu sendiri. Aku masih belum yakin bahwa orang buntung itu tadi lebih unggul. Mungkin kau tidak melayaninya dengan sepenuh hati. Mungkin kau tidak memusatkan seluruh perhatianmu. Mungkin kau bertarung dengan separuh hati, Ayah. Sudahlah, Puya. Aku tidak perlu dihibur. Kau tidak perlu membesar-besarkan hatiku. Aku memang sudah menjadi orang yang tidak berharga. Sudahlah.
Sekarang aku baru menyadari keadaanku yang sesungguhnya. Aku bukanlah Pranayam yang dulu lagi. Aku sudah menjadi manusia sampah. Ayah, aku tidak setuju pendapatmu. Selama kita mengembara ke sana kemari, kau banyak memperoleh kemajuan, ayah. Kau tidak seperti dulu lagi. Pada saat kita meninggalkan kaki Gunung Lecah, kau sudah bisa menggunakan lengan kananmu untuk bermain pedang. Bahkan kau sempat mengajariku permainan pedang. Aku kagum pada semangatmu, ayah. Tapi mengapa sekarang tiba-tiba kau menjadi putus asa? Oh. Ayah, jangan biarkan rasa putus asa menggerogoti dirimu. Bangkitlah, ayah. Belum lama kau mampu mengalahkan prajurit-prajurit Majapahit. Aku sudah merasa sangat gembira dan bahagia. Aku sendiri sekarang menjadi orang cacat. Aku menaruh harapan padamu, ayah. Kita sama-sama orang cacat. Tapi kita tidak boleh lemah semangat. Kita harus berani menantang kehidupan yang keras dan buas ini. Kalau kita mundur, justru kita akan ditelan habis. Oh, jangan, ayah. Jangan mundur. Kau pasti akan berhasil. Kau akan kembali seperti dulu. Seorang pendekar tangguh. Seorang prajurit yang gagah berani. Oh, ayah. Buya. Apakah aku akan bisa? Bisa. Yakinlah kau bisa, ayah. Kau hanya memerlukan waktu untuk terus berlatih. Kau tidak perlu cemas hanya karena kalah bertarung. Oh, Buya. Kau ini masih terlalu muda. Kadangkala pikiranmu lebih dewasa. Pikiranmu lebih matang dariku. Terima kasih, Buya. Baiklah. Aku harus mencobanya lagi. Sekarang, mari kita kembali ke pondok. Kasihan Latamajari. Malam turun bagaikan sebuah payung hitam mengembang di atas bukit Aidawara. Pranayam duduk termenung di serambi pondok kayunya yang sederhana. Dia tidak menyadari bahwa Buya sudah sejak tadi duduk di sampingnya. Gadis itu menatap iba kepadanya. Ayah. Oh, kau Buya. Latamanjari sudah tidur. Sudah, ayah. Dia tidur pula setelah minum setengah cangkir air gula aren. Dia sudah mulai akrab denganku, ayah. Iya. Kau sendiri tidak tidur? Aku belum mengantuk. Kalau begitu, ya sudahlah. Kalau nanti mengantuk, lebih baik kau segera tidur. Apa yang kau pikirkan, ayah? Masih soal pendekar lengan tunggal? Iya. Aku masih merenungi kekalahanku. Aku belum bisa melupakannya. Mungkin ada suatu sebab yang membuat kau kalah bertarung dengan orang itu. Iya, kau benar, Buya.
Pasti ada sebabnya. Sekarang ini aku sedang mencari sebab itu. Mengapa aku bisa kalah? Kami sama-sama orang buntu. Dan kau juga pandai memainkan pedang. Bahkan kau mempunyai ilmu pernapasan yang sempurna. Tunggu, Buya. Tunggu sebentar. Mungkin aku menemukan sebabnya. Barangkali karena aku kurang percaya diri. Barangkali karena aku masih belum yakin kemampuan lenganku ini. Kalau kau tidak yakin pada kemampuan lenganmu, bagaimana kau bisa bertarung dengan baik? Benar, Buya. Aku memang belum yakin kemampuan lengan kananku ini. Sementara aku masih mengharapkan lengan kiriku yang sudah tiada. Ya, mungkin hal itulah yang membuat gerakanku menjadi tersendat-sendat. Gerakanku tidak bebas. Kukira disitulah letak kesalahanku. Mulai sekarang, kau harus benar-benar menyadari dan menerima bahwa kau sudah tidak mempunyai lengan kiri lagi. Dan selanjutnya, kau harus bersandar pada lengan kananmu saja. Iya. Mungkin itulah sebabnya aku kalah, Buya. Aku belum dapat menerima kenyataan. Aku belum mampu menerima keadaan diriku yang sudah cacat. Rata Manjari bangun, Ayah. Buya buru-buru bangkit dan melangkah ke ruangan dalam. Sementara Pranaya masih duduk di serambi pondok. Aku tahu sekarang. Aku memang tidak lagi bisa menjadi Pranayam yang utuh. Aku harus menjelma menjadi Pranayam yang lain. Seorang laki-laki berlengan tunggal. Baiklah. Aku akan mencobanya lagi. Aku akan memusatkan perhatianku pada lengan kananku ini. Baiklah. Akan ku cari orang itu. Dia tidak boleh menghinaku. Menghancurkan hidupku. Mencampakkan harga diriku ke tempat yang paling rendah. Tidak. Aku akan memperbaiki kesalahanku. Pranaya menunggu sesaat lamanya. Setelah Buya tidur di samping Lata Manjari, barulah Pranaya menutup pintu pondok. Selanjutnya dia melangkah ke halaman. Dia sudah bertekad mencari pendekar lengan tunggal. Pendekar lengan tunggal. Sekarang aku akan bertarung denganmu. Aku akan mengembalikan harga diriku yang telah kau rampas sampai ke akar-akarnya. Tunggu, pendekar lengan tunggal. Bukan hanya kau yang mampu bermain pedang dengan sebelah lengan. Bukan hanya kau yang memiliki lengan tunggal perkasa. Aku pun punya. Lihat. Ku cari sekarang kau. Dan ku tantang kau bertarung. Bulan tua muncul di balik punggung bukit. Pranayam terus melangkah. Tekadnya sudah bulat. Dia akan menyabung nyawa untuk memperoleh kembali harga dirinya. Dari jauh nampak api menyala terang. Pranayam menghentikan langkah-langkahnya. Api unggun. Pasti ada orang di sana. Pasti lengan tunggal itu tinggal di sana. Aku harus hati-hati. Aku harus menyelidiki dulu tempat tinggal orang buntu itu. Siapa tahu dia tidak sendirian. Kembali Pranaya melangkah. Dia mengitari sebuah gundukan tanah yang tinggi. Kemudian menyelinap di balik pohon-pohon liar.
Memang benar, api unggun menyala terang di depan sebuah goa. Pendekar lengan tunggal duduk di depan api unggun sambil membakar paha rusa. Pranaya meraba gagang pedangnya sebelum melangkah menghampiri api unggun. Sekarang Pranayam sudah berdiri di depan api unggun. Tapi pendekar lengan tunggal masih belum menyadari kehadirannya. Laki-laki buntung itu sibuk menikmati panggang paha rusa. Tiba-tiba pendekar lengan tunggal memutar kepalanya. Dia tersenyum melihat Pranayam berdiri tegak di bawah pohon, sambil terus menatapnya dengan tajam. Mau apa kamu datang kemari? Perutmu lapar? Ayo. Kau boleh makan daging panggang rusa ini. Ambillah. Tidak. Aku datang kemari tidak untuk mengenyangkan perutku. Oh. Lalu kau mau apa? Aku ingin bertarung. Oh. Mau bertarung? Kau masih penasaran? Ingat orang buntung. Aku sudah memberimu pengampunan. Tapi aku juga sudah Jangan sampai aku melihat batang hidungmu lagi. Lengan tunggal. Cepat berdiri. Cabut pedangmu. Kita bertarung sekarang. Marilah kita tentukan siapa yang berhak menyandang gelar pendekar lengan tunggal. Aku atau kau? Kau? Kau ingin menjadi pendekar lengan tunggal? Hah? Kau hanyalah manusia buntung. Seharusnya kau berterima kasih padaku karena aku tidak membunuhmu. Dan sekarang kau ingin merebut gelarku? Sekarang kau ingin merebut singgasanaku di Bukit Ayu Jawara? Cukup. Aku tidak senang mendengar kata-katamu. Kau tidak perlu bicara apa-apa lagi. Kalau kau ingin bertarung, bagus. Bagus. Tapi ingat, sekarang aku tidak akan mengampunimu lagi. Dengar lengan tunggal. Aku datang kemari dengan tekad yang sudah bulat. Kita akan bertarung sampai salah satu di antara kita binasa. Kau akan mati dengan mengerikan orang buntung. Mula-mula aku akan membuntungi lenganmu yang sebelah. Kemudian kaki kirimu. Kemudian kaki kananmu. Dan terakhir sekali aku akan membuntungi kepalamu. Hah? Kau keliru. Rupanya kau belum tahu siapa aku, ha? Pendekar lengan tunggal berdiri. Kepalanya menengok ke sana kemari. Pranayam segera membuat kuda-kuda. Gagang pedang digenggamnya erat-erat. Kau akan tahu bahwa aku benar-benar seorang raja di sini. Aku mempunyai pasukan. Hah? Kau ingin melihat? Pendekar lengan tunggal bersuit nyaring. Setelah suitan lenyap muncul 6 orang laki-laki dari mulut goa. Pranayam terkejut bercampur heran. 6 orang laki-laki itu semuanya menggenggam pedang dan semuanya buntung lengan kirinya. Pranayam mundur beberapa tindak, sementara 6 orang laki-laki bergerak ke segala penjuru, berusaha mengepungnya. Lihat, mereka inilah prajuritku. Prajuritku tidak banyak, hanya 6 orang. Dan semua buntung lengan kirinya. Semuanya bersenjata pedang. Kalau kau ingin bertarung dengan pendekar lengan tunggal, kau harus bisa merobohkan mereka terlebih dahulu. Rupanya kau tidak sendirian di tempat ini. Mana ada raja tunggal sendirian di istananya? Hah? Aku membutuhkan orang-orang untuk melayaniku. Dulu mereka hanya 2 orang. Kemudian tambah 1 lagi menjadi 3. Dan akhirnya mereka menjadi 6 orang. Kalau kau mau menjadi prajuritku, mau tunduk di bawah perintah-perintahku, kau boleh tetap tinggal di Bukit Ayu Jawara. Kau akan menjadi kawan mereka.
kau akan menjadi salah seorang abdiku. Bagaimana? Ini merupakan tawaran yang menyenangkan, bukan? Kau bisa mempertimbangkannya, orang buntung. Untuk apa aku harus menerima tawaranmu, Lengan Tunggal? Untuk apa? Sudah kukatakan, aku membutuhkan pelayan. Kau bisa menjadi abdiku seperti mereka. Nanti jumlah itu akan bertambah banyak lagi. Mungkin sampai 100 orang. Dan semuanya buntung. Semuanya tidak memiliki lengan kiri. Kalian akan menjadi penghuni Bukit Aidawara. Dan aku menjadi rajanya. Aku akan memimpin kalian memerangi dunia yang tidak adil ini. Bagaimana kau bisa mengatakan bahwa dunia ini tidak adil? Baiklah. Harungkan dulu pedang kalian. Aku mau bicara sedikit dengan orang ini. Mungkin dia akan menjadi kawan kalian. Tetapi mungkin juga dia akan menjadi bangkai di sini. Bagus. Hai, mau kemana? Jangan pergi kemana-mana dulu. Tetap berdiri di situ. Ya, begitu. Tetap berjaga-jaga. Bagus. Kalian juga boleh mendengar apa yang akan kubicarakan dengan orang buntung ini. Hai, kamu Pranayam. Orang buntung yang tidak berharga. Aku menganggap dunia ini tidak adil. Aku melihat dunia ini tidak seimbang. Sementara di tempat lain kering kerontang, maka di tempat yang lain lagi terjadi banjir bandang. Sementara di tempat lain paceklik, maka di tempat yang lain lagi terjadi panen raya. Ini tidak adil. Dunia ini tidak adil. Dan kita harus berdiri tegar menghadapinya. Sementara orang lain anggota badannya utuh, punya 2 tangan 2 kaki. Maka aku hanya memiliki sebelah lengan. Bukankah ini tidak adil? Mengapa dunia mengambil lenganku yang sebelah? Lengan Tunggal. Rupanya selama ini hidupmu dibakar api dendam. Kau benar. Aku memang hidup penuh diliputi dendam. Dendam. Dulu aku juga mempunyai 2 buah lengan yang perkasa. Tapi mereka telah mengambil sebelah lenganku dengan paksa. Dan apa yang mereka lakukan setelah itu? Mereka mengejek aku. Mereka melecehkan aku sebagai orang buntung. Apa itu? Aku tidak terima. Aku tidak akan membiarkan orang mengejek karena aku hanya memiliki sebelah lengan. Aku akan bangkit dan berdiri tegak dengan lenganku yang sebelah ini. Akan kutantang mereka. Akan kubuktikan pada dunia bahwa sekalipun lenganku hanya sebelah, aku bisa membunuh orang dengan mudah. Dan aku sudah membuktikannya berkali-kali. Tetapi aku tidak berhenti sampai di sini. Aku akan mengumpulkan orang-orang buntung di seluruh muka bumi. Akan kusuruh mereka berbaris dengan gegap gempita. Dan aku akan berdiri mengibarkan bendera di depan mereka. Lengan Tunggal. Kukira keinginanmu itu terlalu melambung tinggi. Ya, kau boleh berkata begitu. Sekarang aku baru mempunyai 6 orang buntung. Tapi nanti, suatu saat nanti jumlah mereka akan menjadi ratusan. Atau bahkan ribuan. Dan aku benar-benar akan menjadi raja di Bukit Aidawara. Sekarang belum. Sekarang baru 6 orang. Dan jumlah itu akan tambah 1 lagi jika kau menerima tawaranku ini. Jadilah pasukanku Pranayam. Bergabunglah bersama pendekar lengan tunggal. Mari kita sebarkan huru hara di mana-mana. Mari kita tunjukkan bahwa kita bukanlah orang-orang buntung yang tidak mampu berbuat apa-apa. Maaf, Lengan Tunggal. Aku tidak bisa menerima tawaranmu.
Kukira gagasanmu tidak mungkin terlaksana. Jadilah orang buntung yang berguna, Pranaya. Jadilah orang buntung yang dihormati, ditakuti dan disegani banyak orang. Dan kau hanya bisa menjadi seperti itu jika mau berbaris di belakangku bersama mereka, kawan-kawanmu. Tidak, Lengan Tunggal. Aku tidak akan menuruti keinginanmu. Aku tidak akan berbaris di belakangmu. Dan aku tidak akan menjadi abdimu. Wah, jadi kau tolak tawaranku? Iya, aku menolaknya dengan tegas. Apa kau tidak menyesal? Aku sudah banyak belajar untuk tidak menyesali sesuatu. Kalau begitu, kau tidak akan pernah meninggalkan tempat ini dalam keadaan hidup, Pranayam. Pendekar Lengan Tunggal memberikan isyarat dengan lampaian tangannya. Serentak 6 orang laki-laki buntung menarik pedang. Pranayam tidak tinggal diam. Dia segera membuat kuda-kuda. Sekali lagi, Pranayam. Ku beri kesempatan kau mempertimbangkan tawaranku. Ikutlah barisan kami. Dan kau tidak perlu berkecil hati hanya karena menjadi orang buntung. Wah, aku memang tidak perlu berkecil hati Lengan Tunggal. Kalau kau nekat, kau akan binasa di tangan kami. Kali ini aku tidak akan mengampunimu lagi. Lengan Tunggal. Sekarang aku akan bertarung untuk mempertaruhkan harga diri. Berarti kau tidak sayang lagi pada nyawamu. Ayo! Pranayam buru-buru melompat ke samping sambil menangkis serangan 2 orang laki-laki buntung. Sementara laki-laki buntung yang lain bersiap-siap menyergap dari samping kiri. Segera terjadi perang tanding yang seru. Pranayam terpaksa berlompatan di udara untuk menghindari sabetan-sabetan pedang lawan. Kali ini dia bertarung dengan memusatkan seluruh perhatiannya di lengan kanan. Dan dia merasa seolah-olah dilahirkan hanya dengan memiliki sebelah lengan kanannya. Gerakannya menjadi sangat cepat. Dia merasa tubuhnya menjadi enteng. Apalagi Pranayam mempunyai ilmu pernapasan yang mendekati sempurna. 6 orang laki-laki buntung dibuat kalang kabut. Suatu saat Pranayam berhasil mengecoh 2 orang lawannya. Pedangnya menyambar dengan deras. Suaranya berdesing, memecah keheningan malam. Kau sudah membunuh 2 orang prajuritku. Lengan Tunggal. Kalau kau sayang pada prajuritmu, mengapa bukan kau sendiri yang maju? Aku sudah bisa mengukur kemampuanmu, orang buntung. Aku sudah bisa menjajaki kepintaranmu. Ayo, kalian minggir semuanya. Sekarang tontonlah aku. Jangan ada yang berpaling. Lihat baik-baik. Orang buntung itu akan kubuat bersimpah darah. Pendekar Lengan Tunggal segera menyambar dengan mata pedangnya yang berkilat-kilat. Bunyi angin pedang bersuit-suit nyaring. Pranayam menangkis serangan lawannya dengan manis. Sekarang dia tidak ragu-ragu lagi. Dia bertekad akan bertarung dengan sepenuh hati. Dia mulai memusatkan perhatiannya pada lengan kanannya. Pendekar Lengan Tunggal heran melihat apa yang dilakukan Pranayam. Setiap serangannya dapat ditepiskan dengan baik. Orang buntung itu menjadi gusar. Dia menyerang sambil mendengus-dengus bagaikan seekor banteng yang sedang terluka. Sementara Pranayam melayani serangannya dengan tenang sambil mencari kesempatan untuk merobohkan lawannya. Setiap gerakannya dilambari ilmu pernapasan yang sempurna. Sementara itu,
4 orang laki-laki buntung yang lain hanya berdiri menonton di tepi kalangan. Suatu saat Pranayam dapat mencuri kelengahan lawan. Pendekar dengan tunggal terjebak dalam serangannya sendiri. Pranayam melompat ke samping sambil menyabetkan mata pedangnya. Pendekar lengan tunggal mendesis kesakitan. Telapak tangannya panas dan pangkal lengannya merasa kesemutan. Sementara pedangnya jatuh tergeletak tidak jauh dari kakinya. Pranayam berdiri tegak menantang. Ayo lengan tunggal. Kemarin kau memaksaku berlutut. Sekarang ganti aku yang akan memaksamu berlutut di hadapanku. Ayo. Bunuh saja aku, orang buntung. Bunuh saja aku. Tidak ada gunanya lagi aku hidup. Tidak lengan tunggal. Kedudukan kita sama sekarang. Kemarin kau mengampuni aku. Sekarang aku pun akan mengampunimu. Jangan menghina aku, Pranayam. Lebih baik kau bunuh aku sekarang. Aku tidak sanggup lagi hidup sebagai orang buntung yang dikalahkan. Bunuh aku, Pranayam. Saya mati di tanganmu. Tidak. Aku tidak akan membunuh orang buntung yang tidak berharga. Nah, selamat malam lengan tunggal. Malam ini kau boleh merenungi kekalahanmu. Dan kau tidak bisa mengusirku dari Bukit Ayudawara. Kalau kau masih penasaran, kau tahu di mana aku tinggal. Aku akan melayani tantanganmu kapan saja. Selesai berkata, Pranayam membalikkan tubuhnya, kemudian melangkah pergi. Pendekar lengan tunggal masih mendesis-desis kesakitan. Benturan pedang itu memang sangat keras. Tiba-tiba pendekar lengan tunggal mempunyai niat yang licik. Diam-diam tangannya bergerak meraih gagang pedang yang tergeletak tidak jauh dari kakinya. Dan saat berikutnya, pendekar lengan tunggal sudah berdiri, kemudian memburu Pranayam sambil menggenggam pedangnya. Mampus! Kau orang buntung! Pendekar lengan tunggal sama sekali tidak menduga bahwa Pranayam dapat menghindari serangannya dari belakang. Bahkan dia sangat terkejut ketika pedang Pranayam dengan deras menghajar lambung kirinya. Seketika lambung kiri lengan tunggal berlubang dan menghamburkan darah segar. Pranayam tersenyum sambil kembali memasukkan pedangnya yang kotor oleh darah. Nah, bagaimana dengan kalian sekarang? Apa kalian bermaksud menuntut bela kematian dengan tunggal? Tidak, Tuan. Kami sudah pasrah. Kami mengaku kalah, Tuan. Tuan memang lebih unggul. Kalian sudah lama menjadi bagian dari permainan Kilauran ini? Sudah beberapa bulan kami tinggal di sini, Tuan. Dan kami selalu mengikuti perintahnya. Pendekar lengan tunggal selalu memaksa kehendaknya pada kami. Tuan, kami tidak berani melawannya. Dulu ada salah seorang di antara kawan kami berusaha melawan, tapi akhirnya dia binasa. Baiklah. Sekarang kalian tidak perlu takut lagi. Lengan tunggal sudah mati. Kalian boleh pergi sesuka kalian. Tapi Tuan, apa yang bisa kami lakukan di luar sana? Apa yang bisa kalian lakukan? Banyak. Banyak sekali yang bisa kalian lakukan. Kalian masih mempunyai sebuah lengan yang perkasa. Kalian bisa melakukan sesuatu yang baik untuk diri kalian sendiri ataupun untuk orang lain. Ampun Tuan, kalau sekiranya Tuan tidak keberatan, kami berempat ingin mengikuti Tuan. Kami ingin mengabdi pada Tuan. Jangan salah paham. Aku memang orang buntu, tapi aku tidak seperti lengan tunggal.
Aku tidak bermaksud membuat barisan orang-orang buntung yang mempunyai gagasan tidak waras. Sudahlah. Sekarang lebih baik kalian segera meninggalkan tempat ini. Pulanglah ke tempat asal kalian masing-masing. Mungkin kalian masih mempunyai sanak keluarga. Kalian bisa bekerja sama dengan baik dengan orang-orang desa. Asalkan kalian tahu menempatkan diri secara baik. Apa yang kalian tunggu? Pergilah. Anggap saja selama ini kalian bermimpi buruk. Dan sekarang mimpi itu sudah berakhir. Kalian sudah terjaga. Baik, Tuan. Kami akan pergi sekarang. Selamat jalan, Tuan. Namaku Pranayam. Selamat jalan, Tuan Pranayam. Kami sangat bersyukur. Kami berterima kasih sekali karena Tuan telah menyadarkan kami. 4 orang laki-laki buntung itu segera meninggalkan halaman goa. Setelah mereka lenyap di balik pohon-pohon gelap, Pranayam termenung sesak. Dia masih berdiri di depan api unggun yang mulai mengecil. Akhirnya dia pun perlahan-lahan meninggalkan tempat itu, kembali ke pondoknya. Setelah 4 orang laki-laki buntung pergi, Pranayam melangkah meninggalkan api unggun yang semakin kecil. Hatinya menjadi lega, dadanya terasa longgar. Dia merasa telah dapat memulihkan kembali kepercayaan dirinya. Ternyata dia masih bisa berbuat sesuatu yang berguna hanya dengan menggunakan sebelah lengan. Orang hidup memang tidak boleh cepat putus asa. Semula, aku sudah akan menyusulmu, Ayah. Aku takut tinggal sendirian di sini. Ya, sekarang tak ada yang perlu ditakutkan. Pendekar lengan tunggal sudah tak ada lagi. Mungkin sekarang ini di Bukit Ayudawara hanya tinggal kita berdua saja, Bu. Bertiga, Ayah? Oh iya, bertiga. Lata Manjari. Apa dia masih rewel? Tidak, Ayah. Hanya sekali-sekali dia bangun. Tapi setelah mulutnya ditetesi air gula aren, dia tidur lagi. Bagus. Aku sangat berterima kasih padamu, Buya. Kau telah membesarkan hatiku. Kau juga sering menghiburku, Ayah. Iya. Kita orang-orang cacat harus saling menghibur. Aku senang kau dapat mengalahkan pendekar lengan tunggal. Aku senang kau bangkit dan berhasil melawan rasa putus asa. Iya. Sepertinya aku sudah mulai dapat menemukan diriku kembali. Diriku yang lenyap selama ini bersama lengan kiriku, Buya. Ayah, apakah kau ingin kembali ke lereng Gunung Lejar? Entahlah, Buya. Sebenarnya aku ingin sekali kembali ke sana. Aku ingin berbuat sesuatu untuk Tuan Putri Tunggadewi dan Raja Dewi. Tapi apa aku cukup pantas? Mengapa tidak? Kalau kau ingin kembali ke lereng Gunung Lejar, aku akan ikut bersamamu. Sudah lama juga kita mengembara ke sana kemari. Sepertinya kita memang harus kembali ke lereng Gunung Lejar. Tapi entahlah. Itu kita pikirkan nanti saja. Pranayam baru saja selesai berkata ketika mendadak terdengar derap 2 ekor kuda. Oh, Pak Gobraja dan kau Balaba. Maaf Tuan. Maaf kalau kami telah mengganggu Tuan Pranayam. Tidak apa. Ayo, duduklah. Kalian pasti mempunyai keperluan yang penting. Benar, Tuan Pranayam. Kami senang dapat menemukan tempat tinggal Tuan. Kami susah payah mencarinya ke sana kemari. Disinilah tempat tinggalku sementara ini, Pak Gobraja. Buya, buatlah minuman. Baik, Ayah. Nah, sekarang kalian bisa mulai. Ada keperluan apa, Pak Gobraja? Barangkali aku bisa membantu. Iya, memang untuk tujuan itulah kami datang kemari, Tuan. Iya, kami sangat mengharapkan bantuan
Tuan Pranayam. Sepertinya telah terjadi sesuatu yang kurang menyenangkan. Benar, Tuan. Setelah Tuan pergi meninggalkan desa Pajarakan, ada seorang bocah remaja datang membuat keributan, Tuan. Bocah remaja? Iya, Tuan. Usianya kurang lebih 12 tahun. Tapi dia mempunyai ilmu yang sangat dahsyat. Ilmu ular. Dia sudah membunuh beberapa orang warga desa kami, Tuan. Dan Tuan, bocah itu berkeliaran di sekitar Pajarakan dan Kancipuri. Kemarin malam dia datang mengganggu Kancipuri dengan ular-ularnya yang berbisa. Wah, kami tidak bisa berbuat apa-apa, Tuan. Bocah remaja itu mempunyai kemampuan ilmu kanuragan yang langka. Aneh sekali. Apakah bocah itu sekarang kira-kira masih berbuat kerusuhan di sana? Bocah itu memang aneh, Tuan. Dia muncul dengan tiba-tiba. Dan dia pergi dengan tiba-tiba seperti menghilang. Kami, warga desa, dicekam ketakutan. Tak ada yang berani keluar rumah setiap malam tiba. Sebab bisa saja bocah remaja itu tiba-tiba menghadang di tengah jalan, Tuan. Di samping itu, ada lagi satu persoalan, Tuan. Prajurit-prajurit Majapahit mencari pendekar lengan tunggal. Dan karena mereka tidak dapat menemukannya, akhirnya mereka melampiaskan kemarahannya pada warga desa, Tuan. Kalau begitu, aku telah membuat kesalahan. Aku telah merugikan kalian, warga desa Pajarakan dan Kancipuri. Baiklah, aku berjanji akan menolong kalian. Silakan, Pak Gobraja. Mari, silakan diminum airnya. Terima kasih. Terima kasih. Ayo, Balabak. Iya. Uya. Iya, Ayah. Aku mau pergi sebentar. Pak Gobraja dan Balabak mendapat kesulitan. Aku harus menolong mereka. Selama aku tidak ada, kau jangan pergi kemana-mana. Kau tinggal saja di pondok menjaga Taman Jari. Kapan Ayah akan kembali? Kau tidak usah takut. Sekarang tak ada lagi yang mengganggu kita. Akhirnya Puya menutup pintu pondok. Pranayam bangkit diikuti Gobraja dan Balabak. Dan sebentar kemudian, mereka sudah berkuda meninggalkan. Ia sedang menaiki tangga rumah kita. Supri, buka pintu, Pri. Dengarkah? Dia memanggilmu. Jangan dibuka pintunya, Kak. Supri, ini aku, Ki Sabrang. Buka pintu ini, cepat. Supri. Supri, ada yang ingin aku bicarakan denganmu. Ampun, Tuan Prajurit. Ampun. Kau yang harus menanggung akibatnya. Katakan. Iya. Kalian harus menunjuk di mana orang buntung itu berada sekarang ini. Ampun, Tuan. Kami tidak tahu. Kami tidak tahu, Tuan Prajurit. Orang buntung itu sudah membunuh beberapa orang prajurit Majapahit. Dia harus ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kami tidak tahu di mana orang buntung itu, Tuan Prajurit. Kami tidak pernah pergi kemana-mana. Setelah perang selesai, kami sibuk mengurusi tempat tinggal yang sangat morat-marit itu. Tuan Prajurit bisa melihat sendiri keadaan kami. Dengar, kalau kami tidak dapat menemukan orang buntung itu, kalian yang harus menanggung akibat.
apa ribut-ribut? Oh, lihatlah. Lihat kawan-kawan. Akhirnya dia datang juga. Mengapa kalian menganiaya orang-orang desa? Apa kesalahan mereka? Kami mencari pendekar lengan tunggal. Dia sudah membunuh kawan-kawan kami. Sekarang dia harus mempertanggungjawabkannya di depan kami. Akulah pendekar lengan tunggal. Lepaskan orang desa itu. Dia tidak pantas dianiaya seperti binatang. Kalian prajurit-prajurit Majapahit, tidak seharusnya kalian membuat kerusuhan di sini. Kaukah itu orang buntung yang mengaku sebagai pendekar lengan tunggal? Bukankah aku sudah mengatakannya? Kaukah yang membunuh teman-teman kami? Teman-temanmu itu hanya akan merusak citra prajurit Majapahit. Seharusnya kalian kembali ke kota Raja Majapahit. Dan bukan berkeliaran di sini dan membuat kerusuhan. Kaulah yang membuat kerusuhan. Kau harus ditangkap. Ayo kawan-kawan, angkat lagi. Ayo. Serentak 4 orang prajurit Majapahit mencabut pedang. Pranayam tetap berdiri dengan tenang. Sementara itu 2 orang warga desa Pajarakan, Gobraja dan Palabak berdiri menjauh. 4 orang prajurit Majapahit nampak geram melihat sikap Pranayam yang tetap tenang. Kami tidak akan mengampunimu, orang buntung. Kami bukan hanya akan menangkapmu. Kami akan membinasakanmu malam ini juga. Kalian baru saja menang perang. Tapi bukan berarti kalian lalu boleh berbuat seenaknya. Jika pimpinan kalian tahu kalian berkeliaran di sini dan membuat keonaran, kalian akan berhenti menjadi prajurit Majapahit selama-lamanya. Itu bukan urusanmu. Kami berhak menikmati kemenangan yang telah kami peroleh dengan cucuran keringat serta darah. Tapi bukan berarti kalian boleh berbuat sesuka hati kalian pada orang-orang desa. Tutup mulutmu, orang buntung. Ayo, tunggu apa lagi? Jangan memalukan nama prajurit Majapahit. Ayo. Lihat. Empat orang prajurit Majapahit menyerang hampir bersamaan. Pranayam melompat ke udara sambil menangkis sabetan pedang lawannya. Prajurit-prajurit Majapahit merasa kecelek. Mereka menjadi beringas dan penasaran. Serangan semakin membeku. Pranayam berlompatan ke kiri dan ke kanan. Setiap gerakannya dilampari ilmu pernapasan yang sempurna. Itulah sebabnya Pranayam mampu bertarung dengan lincah dan tidak mudah lelah. Lain halnya dengan prajurit-prajurit Majapahit. Setelah serangan-serangan mereka selalu gagal dan tenaga mereka terkuras, nampak mereka kehilangan semangat dan serangan mereka tidak menggebu lagi. Sekarang ganti Pranayam mengambil alih serangan. Seorang prajurit Majapahit roboh sambil mendekap perutnya mengucurkan darah. Pranayam tidak berhenti sampai di situ. Dia kembali menyergap 2 orang prajurit Majapahit yang berdiri dalam keadaan lengah. Dalam 2 gebrakan pendek, 3 orang prajurit Majapahit roboh bersimbah darah. Pranayam masih belum menyarungkan pedangnya. Sekarang tinggal seorang prajurit lagi yang masih berdiri gemetaran. Ampun Tuhan. Ampun Tuan Pendekar. Kau tidak ingin menyusul 3 orang kawanmu itu? Tidak. Jangan Tuan. Jangan bunuh saya. Saya masih ingin hidup. Kau seorang prajurit. Seharusnya kau berani mati. Ampun Tuan. Saya mempunyai anak istri. Saya mengaku kalah. Memang kami telah membuat kerusuhan di sini. Seharusnya kami sudah kembali ke kota Raja Majapahit. Sekarang kau baru menyadarinya. Sekarang kau baru berkata seperti itu. Oh, ampun Tuan. Jangan bunuh saya. Saya akan kembali ke Majapahit sekarang juga. Saya sudah kapok. Saya berjanji akan menjadi prajurit yang baik. Saya tidak akan membuat keonaran lagi. Dan sebenarnya apa? Sebenarnya saya hanya ikut-ikutan saja, Tuan. Semula saya sudah akan bergabung bersama teman-teman. Tapi mereka mengajak saya berkeliaran di tempat ini. Saya jadi terpaksa ikut, Tuan. Sudahlah. Ternyata kau berjiwa kecil. Kau seorang prajurit pengecut. Pergilah.
Muak aku melihat tampang. Jadi, Tuan akan membiarkan saya pergi? Jijik aku melihat sikap dan kelakuanmu. Cepat pergi. Dan kukira lebih baik kau tidak usah kembali ke kota Raja Majapahit. Kau tidak pantas menjadi prajurit Majapahit. Oh, terima kasih, Tuan. Terima kasih karena Tuan telah mengampuni saya. Baiklah, saya akan pergi sekarang juga, Tuan. Prajurit Majapahit itu mundur beberapa langkah, kemudian membalikan punggungnya dan bergegas pergi. Tapi belum sampai 3 langkah dia bergerak menjauh. Pada saat itulah sebuah bayangan berkelebat. Prajurit Majapahit itu terkejut. Demikian pula yang lain. Seorang bocah remaja berdiri berkacak pinggang. Seekor ular berbisa melilit di bagian pangkal lehernya. Siapa kau ini? Bocah aneh itu tidak menjawab. Prajurit Majapahit bergerak ke arah kiri, tapi bocah remaja itu mengikutinya. Setiap kali prajurit Majapahit mau melangkah, bocah remaja itu menghalang-halanginya. Biarkan aku pergi. Tuan pendekar itu sudah mengampuniku. Ya, tapi aku tidak mengampunimu. Siapa kau ini? Biarkan aku pergi. Aku sudah tidak mempunyai persoalan lagi di sini. Bocah remaja itu sama sekali tidak menjawab. Dia hanya tersenyum dingin dan aneh. Sesuatu yang jahat, sesuatu yang mengerikan bersembunyi di balik senyumnya yang tidak begitu jelas karena kegelapan malam. Prajurit Majapahit itu menjadi gelisah. Suasana menjadi tegang. Gobraja dan Balabak berdiri gemetaran. Serentak mereka menghampiri Pranaya. Prajurit Majapahit sudah akan melangkah pergi. Tapi belum sampai dia melangkah beberapa tindak, mendadak muncul sebuah bayangan dari tempat yang gelap. Tiba-tiba saja, seorang bocah remaja sudah berdiri di hadapannya. Bocah itu tersenyum, dan senyumnya terasa dingin dan aneh. Sesuatu yang jahat, yang mengerikan, bersembunyi di balik senyuman itu. Siapa kau ini? Biarkan aku pergi. Aku sudah tidak mempunyai urusan di sini. Bocah remaja itu tidak menjawab. Lagi-lagi dia tersenyum. Tangan kirinya mengelus seekor ular berbisa yang melilit di bagian pangkal lehernya. Jangan menghalang-halangi aku. Tuan pendekar itu sudah mengampuni aku. Ya, tapi aku belum mengampunimu. Kau ini siapa? Kau ini hanya seorang bocah. Ayo pergi. Biarkan aku lewat. Prajurit Majapahit melangkah. Tapi bocah remaja itu sudah lebih dulu melangkah, mencegat di tepi jalan. Prajurit Majapahit menjadi kesal. Pada saat itulah Pranaya menghampirinya. Biarkan dia pergi. Nah, kau dengar bukan? Tuan pendekar ini sudah mengizinkan aku pergi. Tapi aku belum mengizinkanmu. Kurang ajar. Biarlah bocah ini saya hajar, Tuan. Bocah tidak tahu adat, tidak tahu sopan santun. Berani sekali kau berkacak pinggang di depan kami, orang-orang tua. Ayo minggir. Atau kau ingin merasakan kepalan tanganku ini? Prajurit Majapahit, karena sudah tidak sabar lagi, segera melayangkan pukulan. Tapi pada saat yang hampir bersamaan, bocah remaja itu memutar punggungnya. Selanjutnya dia mendesis bagaikan seekor ular, sebelum telapak tangan kanannya berkelebat bagaikan bayangan. Kau ini siapa? Mengapa kau membunuh prajurit itu? Dan apa urusanmu di sini? Kau sudah membunuh 3 orang. Sedangkan aku baru 1 orang. Apakah bocah ini yang kalian maksudkan? Iya, benar Tuan. Dialah bocah itu. Tuan, dia mempunyai ilmu setan. Lihat saja pandangan matanya, Tuan. Kalian, orang-orang desa yang bodoh. Kalian pikir pendekar buntung itu bisa melindungi kalian? Kau tidak boleh membuat kekacauan di sini. Desa ini cukup menderita akibat kekalahan perang. Siapa yang melarangku? Kau, pendekar buntung?
Prajurit-prajurit Majapahit itu sudah membuat kekacauan, keonaran di sini. Kalau kau mempunyai niat yang sama, aku akan mencegahmu. Biasanya tidak ada orang yang berani mencegahku. Sekarang ada. Akulah orangnya. Kau mempunyai pedang yang besar. Itukah senjata andalanmu? Sudahlah. Aku tidak senang ribut-ribut seperti ini. Kalau kau mempunyai masalah, kita bisa membicarakannya dengan baik. Ada apa sebenarnya? Kau mempunyai persoalan apa dengan desa ini? Aku mempunyai sebuah pertanyaan. Kalau kau juga kalian bisa menjawab pertanyaanku ini dengan memuaskan, aku akan segera pergi. Pertanyaan apa? Silakan. Siapa tahu aku dapat menjawab dengan baik. Aku mempunyai seorang musuh besar. Sudah lama sekali aku mencarinya. Mulai dari sana, dari lereng-lereng gunung Penanggungan, sampai ke lereng Gunung Bromo. Dari lembah yang satu ke lembah yang lain. Berbulan-bulan aku mencarinya. Tapi, sampai sekarang, hasilnya belum ada. Musuh besarku itu entah bersembunyi di mana sekarang ini. Tapi aku harus dapat menemukannya. Ia harus bertarung denganku. Ia harus binasa di tanganku. Jadi begitu persoalannya. Apakah musuh besarmu itu seorang pendekar yang dijaya? Sakti Mandraguna? Aku tidak peduli. Sekalipun dia mempunyai kesaktian seperti para dewa, dia harus bertarung denganku. Jangan Layang Samba. Jadi namamu Layang Samba? Ya, namaku Layang Samba. Aku dibesarkan di sana, di sebuah lereng Gunung Kawi. Nama ibuku Dewi Sambi, dan orang tua laki-lakiku bernama Mpu Bajil. Musuh besar itulah yang telah membunuh orang tua laki-lakiku. Sekarang hidupku dipenuhi dendam. Aku tidak akan pernah puas sebelum dapat membinasakan musuh besarku itu. Baiklah, kalau kau mengembara ke sana kemari untuk melampiaskan dendam, itu adalah persoalan pribadimu. Tapi janganlah hendaknya kau merugikan orang lain, membuat keonaran di desa-desa. Sekarang aku ingin tahu, siapa nama musuh besarmu itu? Bocah remaja itu mendesis dan mundur beberapa tindak. Tiba-tiba matanya menjadi merah menyala. Gobraja dan Palabak, juga dua orang warga desa Pajarakan yang masih berdiri di situ, nampak merasa ngeri melihatnya. Siapa nama musuh besarmu itu? Barangkali aku dapat menunjukkan tempat tinggalnya. Barangkali aku dapat mengenalinya. Ia bernama Arya Kamandanu. Gemetar suara bocah remaja itu ketika mengucapkan Arya Kamandanu. Matanya masih merah menyala. Suasana menjadi hening sesaat lamanya. Pranayam berpaling ke arah Gobraja. Arya Kamandanu. Sepertinya aku pernah mendengar nama besar itu. Kalau tidak salah, dia seorang panglima perang Majapahit. Iya, benar Tuan. Beliau seorang panglima perang Majapahit yang sangat ternama. Iya, tapi setelah Gusti Prabu Kertaraja Jayawardana wafat, beliau pun tidak pernah terdengar lagi namanya. Iya Tuan, mungkin beliau sengaja mengundurkan diri dari dunia ramai. Arya Kamandanu. Jadi kau mencari bekas panglima perang Majapahit yang bernama Arya Kamandanu? Ya, sekarang katakan. Katakan di mana musuh besarku itu berada. Sayang sekali. Aku juga tidak tahu di mana bekas panglima perang Majapahit yang ternama itu berada sekarang ini.
Kalau begitu, kau sudah membuatku kecewa. Tunggu dulu. Aku tidak bermaksud mencampuri urusan pribadimu. Tapi, mengapa kau harus memburu orang yang sukar untuk ditemukan? Mungkin saja Arya Kamandanu sekarang ini sudah tiada lagi. Mengapa kau tidak segera memadamkan api dendammu? Tidak. Dendamku akan terus berkobar sampai akhir hayatku. Kalau memang Arya Kamandanu sudah mampus, aku harus melihat bangkainya sendiri. Kalau dia sudah dikuburkan, akan kubongkar makamnya dan akan kulihat rangkanya. Tapi kalau dia masih hidup, aku akan terus mencarinya. Aku tahu dia orang sakti. Dia mempunyai sebilah pedang yang ampuh. Tapi dia sudah membunuh orang tua laki-lakiku. Karena itu, aku harus membalas sakit hatiku. Utang pati, bayar pati. Kalau begitu, baiklah. Sayang sekali, aku tidak dapat menolongmu. Aku memang tidak tahu di mana musuh besarmu itu sekarang ini berada. Maafkan aku. Kalau kalian tidak ada yang bisa menjawab pertanyaanku, kalian pun tidak bisa mencegah aku untuk melakukan apa saja. Ya, tidak bisa begitulah yang Samba. Kau boleh menaruh dendam pada musuh besarmu, tapi jangan melibatkan orang lain. Jangan membuat kerusuhan. Jangan merugikan orang lain. Aku tidak peduli. Hai, orang buntung. Kau sudah terlalu banyak berkata-kata. Sekarang, pergilah. Layang Samba, kaulah yang harus pergi dari sini. Kau tidak bisa mengusirku. Aku tidak bermaksud mengusirmu. Tapi kau memang tidak seharusnya berkeliaran di sini. Pergilah. Kau boleh memburu musuh besarmu itu. Tapi jangan membuat kerusuhan di desa-desa. Jangan mengatur aku, orang buntung. Kecuali kau mempunyai ilmu yang lebih unggul. Aku tidak mempunyai ilmu apa-apa. Kalau begitu, kau yang harus pergi. Aku tidak senang keributan. Pergi orang buntung, atau kau akan berhadapan dengan Layang Samba. Hai, orang buntung. Kau juga. Kau. Kalian semuanya. Kalian tidak ada yang bisa mencegah aku. Kecuali kalian dapat menangkap aku. Dan membinasakan aku. Layang Samba, kalau memang kau bermaksud membuat keonaran di sini, aku akan menghalang-halangimu. Orang buntung, kalau kau masih berdiri di situ, mayatmu akan digotong oleh mereka. Orang-orang desa yang bodoh itu. Siap! Layang Samba, kuperingatkan sekali lagi. Pergilah sebelum semuanya terlambat. Aku menantangmu bertarung. Orang buntung, ayo, cabut pedangmu. Siap! Bocah remaja itu langsung memburu Pranayam dengan pukulan-pukulan gencar. Dia berkelahi dengan beringas dan garang. Pranayam berkelit kiri kanan menghindari serangan. Karena bocah itu menyerang dengan tangan kosong, maka Pranayam juga mengimbanginya dengan tangan kosong. Dia tidak akan mencabut pedangnya. Pertarungan tangan kosong berlangsung dengan sengit. Bocah remaja terus menggebrak kiri kanan. Pranayam sempat berjumpalitan dan bergulingan di atas tanah untuk menghindari pukulan-pukulan maut. Bocah remaja menjadi gusar dan marah. Tiba-tiba dia mundur beberapa tindak. Hai, orang buntung. Kau akan menyesal karena berani mencegah niatku. Lihat, tubuhmu akan hangus. Aji Tabakwisa! Ya! Untung Pranayam segera membuang tubuhnya ke samping kiri. Pukulan bocah remaja menggelegar menghantam sebatang pohon sampai berderak-derak. Bekas pukulannya nampak hitam seperti hangus dimakan api.
Bocah itu menjadi lebih kesal. Dia buru-buru membalikkan punggungnya. Pengecut! Mengapa kau lari? Mengapa kau tidak berani menghadang pukulanku? Layang Samba, percuma kau mempunyai pukulan yang hebat. Kau belum banyak pengalaman. Kau masih harus belajar lagi. Kau tidak perlu berceloteh lagi, orang buntung. Sekarang, aku tidak akan memberimu kesempatan lolos. Ya, 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 ya. Kembali bocah remaja memburu Pranayam dengan pukulan-pukulan mautnya. Wajahnya tampak lebih beringas. Gerakannya menjadi sangat cepat, sulit diikuti pandangan mata orang biasa. Gobraja dan Balabak sampai terengah keheranan melihat sepak terjang bocah remaja itu. Suatu saat Pranayam sedikit lengah, kakinya hampir saja terpeleset akar pohon. Bocah remaja itu menyeringai sambil mengirimkan pukulan mautnya. Pranayam terkejut, dia seperti melihat langit bakal runtuh menimpa kepalanya. Aji Cabak Wisa! Pranayam sudah pasrah. Dia tahu pukulan bocah remaja itu memang sangat mematikan. Tapi dia menjadi lebih terkejut ketika mendadak di depannya sudah berdiri bocah yang lain. Pukulan Layang Samba berbenturan dengan hebat. Layang Samba sendiri sampai terpental. Bocah berilmu ular itu segera bangun kembali dan menggeram. Kurang ajar. Siapa kau ini? Kau manusia atau siluman? Hai, kamu. Jangan diam saja. Jawab pertanyaanku. Kau manusia atau siluman? Kamu tiba-tiba saja muncul di tempat ini. Apa urusanmu di sini? Hah? Dari mana asalmu? Apakah kau keturunan bangsa ular? Layang Samba menjadi gusar. Bocah remaja itu sama sekali tidak menjawab. Dia hanya berdiri tegak menantang di hadapannya. Pranayam dan yang lain heran melihat perwujudan bocah itu. Hampir seluruh tubuhnya dipenuhi bintik-bintik hitam. Sungguh mengerikan, seperti sisik ular naga. Nah, siapa bocah aneh yang tiba-tiba muncul itu? Dan apa yang akan dilakukan oleh Layang Samba? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.